Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas 18 Desember 2020 dari tugas yang sudah diberikan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi dari jawabannya, pertama nomor satunya itu apa yang dimaksud dengan sequence diagram. Jadi sequence diagram itu merupakan salah satu jenis diagram yang menjelaskan interaksi objek memberi suatu petunjuk atau tanda komunikasi antara objek-objek tersebut gitu. Jadi pada umumnya sequence diagram itu memiliki gunaan untuk menjelaskan perilaku atau pada skenario dan menunjukkan bagaimana entitas dan sistem itu berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan ketika berinteraksi. Lalu yang nomor 2 tuh apa saja sih komponen yang ada di sequence diagram. Jadi komponennya itu aktor itu keterangannya itu dapat mempresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Lalu ada left line itu suatu komponen yang mengeksekusi objek pada saat sequence atau pesan dikirim ataupun diterimanya aktivasinya. Lalu general itu bisa mempresentasikan entitas tunggal dalam sebuah sequence diagram. Lalu ada boundary itu jadi kalau disimbolkan itu seperti tepi dari sistem, seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Lalu di sini ada control. Jadi control itu elemen yang mengatur komponen yang tugasnya juga mengatur aliran dari informasi untuk suatu skenario. Jadi objek ini umumnya mengatur perilaku dan perilaku bisnis. Terus ada entity. Jadi entity ini atau entitas elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi ya, dapat berupa model objek. Lalu ada activation. Activation ini satu titik di mana sebuah objek itu mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim dan menerima objek. Lalu ada message. Jadi message ini fungsinya untuk komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang dilakukannya. Ada juga message entry, komponen yang memiliki fungsi untuk menggambarkan hubungan objek itu sendiri. Juga bisa menghubungkan atau menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Lalu ada message return. Message ini menggambarkan hasil dari pengiriman message dari digambarkan dengan arah dari kanan ataupun ke kiri. Terus korelasi dari diagram yang sudah dipelajari sampai sekarang itu, jadi yang sudah dipelajari itu pertama activity diagram, use case diagram, class diagram, dan juga sequence. Jadi hubungannya kalau misalkan dari awalnya itu misalkan activity sama kelas gitu ya. Jadi activity diagram itu dapat digunakan untuk memodelkan implementasi dari metode-metode kompleks. Dan juga metodenya juga implementasi dari suatu operasi ketika dipanggil, sementara operasi merupakan bagian dari sifat terdefinisi dari suatu kelas yang menyatakan kepada objek apa yang kita mau lakukan gitu. Jadi hubungannya juga dengan use case sama sequence itu. Jadi saat model use case, activity diagram itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana tujuan use case itu dicapai. Lalu activity diagram itu menjelaskan pada level workflow dari jumlah use case saat diskusi. Lalu use case juga menggambarkan proses sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Sequence diagram memodelkan aliran dalam sebuah sistem dalam cara yang visual. Sequence diagram itu biasanya digunakan dalam untuk tujuan analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. Jadi kelas dan juga activity itu sebenarnya masih sama ya, dengan sequence juga sama-sama digunakan untuk tujuan analisa dan desain. Kalau use case itu lebih ke analisa saja. Buat kembali
Kalau buat pertama, dari tugas yang pertama tuh gambarnya seperti ini. Jadi ya dari gambar yang sebuat di Star UML itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada aktor itu si nasabah, ada bonderinya sini ada dua, di menu utama sama menu pengiriman. Kontrolnya ada satu, yaitu manajer pengiriman keuangan uang. Entitasnya ada tiga, ada account, pengirim dari balance, penerima juga balance. Jadi yang ini left line-nya ke bawah, dia langsung nasabah ini pertama kepilih kirim uang ke bonderi. Di sini merupakan activationnya ya. Jadi dia memasukkan atau mau mengisi berapa uangnya. Jadi langsung di bonderi yang menu pengiriman uang langsung ada ditampilkan berapa uang yang mau diisi atau ditransfer. Di menu utama juga langsung dimasukkan juga nomor rekening atau nomor akun tujuannya juga. Dari sini activationnya lumayan panjang ya, karena lama. Biasanya kalau mau masukkan nomor rekening lumayan lama ya, karena di pas masuk ke kontrol langsung divalidasi dulu apakah akun itu benar atau enggak, rekening itu benar atau tidak. Lalu akan tampilkan hasil juga masuk ke menu pengiriman uang tadi kalau memang rekening yang sudah kita masukkan itu benar. Di menu utama juga ada masukkan jumlah uang. Setelah itu kita masukkan jumlah uang, masukkan beberapa jumlah, lalu pas dikontrol itu dicek kecukupan saldo kita. Ketika di get saldo itu masuk ke akun yang ada di akun kita. Di bagian setelah validasi itu kita lanjut ke get ID. Get ID ini maksudnya berapa nomor si pengguna itu memasukkan jumlah atau maksudnya masukkan pesan dari pengguna. Lalu ketika sudah masuk get saldo, jika memang masuk ketampil pesan kesalahan, berarti memakai keterangan dari lifeline yang cukup panjang ini ya. Kalau ketika saldo kita tidak cukup, pilihannya ada dua, ya atau tidak. Lalu ini ada message return ya, kembali. Jadi kirim uang, jadi kita mengirim uang yang sesuai dengan saldo yang sudah kita tentukan. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari sequence diagram ini. Jadi di sini kesimpulannya, di sini aktornya ada satu, bonderinya ada dua, kontrolnya ada satu, dan entity-nya ada tiga. Sekian penjelasan dari tugas pengganti 18 Desember 2020 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.